Ya, pemirsa, timnas Indonesia dipastikan siap tempur melawan Filipina pada laga pertama Grup A Piala AFF U19 2024. Dan laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya nanti malam. Tahun lalu timnas Indonesia gagal lolos fase Grup AFF U19 yang juga digelar di Indonesia, dan tahun ini pelatih timnas Indra Syafri mengatakan para Garuda Muda akan siap menjaga nama baik negara di ajang Piala AFF. Apalagi AFF kali ini juga digunakan untuk menambah jam terbang dan juga pengalaman para pemain muda Indonesia untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia pada bulan September mendatang. Lalu apa yang harus dipersiapkan untuk mencapai target tersebut? Inilah kami hadirkan kepada Anda, Garuda Muda siap tempur di Piala AFF U19 dalam segmen At Large Metros yang berikut ini. Kita lihat dulu sejarah AFF dari masa ke masa. Yang pertama pada saat itu tahun 1996 pada pertama kali diselenggarakan. Pada saat itu namanya Piala Tiger. Nah, Tiger ini berasal dari salah satu sponsornya yang merupakan brand minuman pada saat itu yang mensponsori kegiatan Piala AFF pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2007 ini berganti nama menjadi Piala Suzuki AFF. Ini juga berasal dari sponsorship Piala AFF pada tahun 2007 tersebut. Nah, kemudian bergeser hingga tahun 2022 ini juga mengalami pergantian nama ya, menjadi Piala Mitsubishi Electric AFF atau AFF Mitsubishi Electric Cup. Lagi-lagi terkait dengan sponsor. Dan yang terkini tahun 2024 ini juga namanya sudah berubah menjadi ASEAN U19 Boys Championship, di mana nanti Indonesia sudah siap tempur menghadapi Piala AFF kali ini. Nah, jadi siapa saja negara yang pernah menjadi juara dari Piala AFF U19 ini? Kita lihat ya, kalau dari atas yang pertama, yang paling bisa dibilang sering memenangkan Piala AFF ada negara Thailand. Mereka sudah menang 7 kali. Kemudian Singapura, mereka menang 4 kali, cukup banyak. Dan juga Vietnam 2 kali, Indonesia 1 kali pada saat menjadi tuan rumah pada tahun 2013. Dan Malaysia juga pernah 1 kali menjuarai Piala AFF U19. Nah, itu daftar juaranya. Lalu secara teknis bagaimana sih penyelenggaraan Piala AFF U19 ini? Kita akan simak. Sebagai tuan rumah ya, Indonesia kali ini diselenggarakan di 2 stadion yang ada di Surabaya. Yang pertama nanti akan diselenggarakan memang 27 sampai 29 Juli. Kemudian nanti ada 12 tim yang dibagi ke dalam 3 grup. Dan ada digelar di 2 venue, yakni Stadion Gelora Bung Tomo dan Stadion Gelora 10 November. Itu secara teknis penyelenggaraan. Nah, untuk jadwal laga sendiri, nanti Anda bisa mempersiapkan untuk menonton bersama keluarga dan kerabat Anda. Nanti grup A ini dijadwalkan pada tanggal 17, 20, dan 23 Juli. Nanti akan ada Indonesia sendiri nanti akan melawan Timor Leste, Thailand, dan juga Filipina. Kemudian di semifinal nanti pada tanggal 27 Juli akan diselenggarakan, dan akhirnya nanti akan mencapai laga final di tanggal 29 Juli mendatang. Nah, sejauh ini bagaimana sih kiprah dari tim Garuda Muda dalam Piala AFF U19 ini? Kita lihat pada tahun 2013 ini satu-satunya pertama kali Indonesia pernah meraih juara AFF. Pada saat itu melawan Vietnam saat menjadi tuan rumah di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan itu diharapkan bisa kita ulang ya dalam tahun ini, tahun 2024. Nah, sementara itu yang paling banyak Indonesia pernah menjadi runner up sampai 6 kali, pemirsa. Kita lihat tahun-tahunnya ya. Tahun 2000, 2002, 2016, dan 2020 menjadi runner up pada saat melawan Thailand. Seperti kita tahu Thailand tadi yang paling banyak menjuarai Piala AFF. Kemudian tahun 2004 saat itu menjadi runner up saat melawan Singapura. Dan tahun 2010 pada saat melawan Malaysia. Nah, kemudian kita akan lihat terkait dengan persiapan yang sudah dihadirkan oleh para penyelenggara dan juga terutama dari coach atau pelatih timnas. Apa sih targetnya? Kita akan lihat ini pernyataan dari Indra Syafri yang merupakan pelatih timnas Indonesia U19 yang tentu sudah tidak asing lagi menukangi tim Garuda Muda dalam laga AFF U19. Karena di grup A ada 4 negara dan main 3 kali, ketiganya harus menang kalau ingin lolos secara langsung, tidak dari 3 terbaik. Jadi memang targetnya, meskipun Coach Indra bilang ya jangan memberikan saya prediksi karena saya bukan Tuhan seperti itu, tapi paling tidak manusia harus optimis, dan optimisme itu ditunjukkan dengan menargetkan ada menang di 3 babak penyisihan di grup A langsung supaya tidak harus melalui 3 terbaik. Itu tadi optimisme yang ditunjukkan oleh Coach Indra Syafri. Dan untuk membahas lebih lanjut seperti apa peluang timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF U19 tahun ini, sudah bergabung bersama kami wartawan senior dan juga pengamat sepak bola Anton Sanjoy atau Bung Joy. Bung Joy, selamat siang Bung Joy. Selamat siang Iqbal. Bung Joy, bagaimana menurut Anda peluang timnas U19 di grup A Piala AFF U19 tahun ini? Seperti apa? Khususnya kita berbicara di grup A deh. Negara mana yang kira-kira harus diwaspadai, Bung Joy?
Ya, kalau di grup A boleh dibilang Indonesia yang paling kuat ya. Bukan saja karena kalau kita ukur dari peringkat FIFA atau rekor pertemuan head to head, tapi memang negara-negara di grup A itu kan bukan negara-negara bola seperti katakanlah seperti Thailand atau Vietnam yang apa betul-betul negara yang kuat tradisi sepak bolanya. Filipina kan lebih kuat di basket, baseball gitu ya. Jadi ya sepak bolanya memang tidak terlalu kuat, bahkan head to head di U19-nya aja Indonesia kan pernah menang 7-0, 9-0, jadi confidence-nya memang tinggi sekali. Kamboja dari dulu memang agak seret ya, memang secara ekonomi kan mereka tidak setara lah dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Timur Leste masih juga berkembang, jadi sepak bolanya pun belum terlalu maju. Meskipun kemajuan yang diraih mereka juga ada, tapi Indonesia harusnya sih bisa jadi juara grup A ya, bisa memenangi seluruh laga bahkan dengan skor yang mungkin lebih dari 2 gitu loh. Ini yang harusnya sih dipercayakan kepada anak asuh Indra Safri ya, karena kan sebagian dari mereka ini adalah tim yang udah kumpul lama ya untuk Indonesia U17 waktu Piala Dunia. Jadi mereka sebetulnya bondingnya udah cukup bagus kan. Ada Kaviatur, Iqbal, Jardim, lalu ada Dennis Vigo yang rasanya sih kalau mereka kembali bermain bersama ditambah sejumlah pemain yang sudah dipilih menurut saya secara ketat ya. Harusnya sih tim ini bukan saja kandidat jadi juara grup, tapi juga kandidat menjadi juara di turnamen U19 kali ini, mengulang prestasi tahun 2013 gitu loh. Cuma memang catatan saya menghadapi tim-tim seperti Thailand yang di kelompok umur ini masih ada mental block ya. Kalau kita lihat tadi kan Anda perlihatkan berapa kali tuh, 5 atau 6 kali di final ketemu Thailand nggak pernah menang, ketemu Singapura nggak pernah menang juga gitu, nggak menang lawan Malaysia juga. Nah sekarang bahkan ada Australia, jadinya peluang Indonesia cukup berat. Meskipun kalau saya lihat sih kekuatan Indonesia sangat bersaing ya dengan negara-negara langganan juara. Jadi kalau di atas kertas dan juga statistik Indonesia pasti unggul kalau di grup A sendiri. Tapi di keseluruhan U19, Bung Joy, ada Thailand, ada Vietnam, dan ada Australia juga di situ. Mana yang paling perlu diwaspadai oleh tim Garuda Muda? Ya ini kalau mental blocknya Thailand bisa hilang, saya rasa Thailand mesti kita singkirkan dari pesaing utama ya, karena menurut saya U19 Indonesia sekarang ini kualitasnya lebih baik daripada Thailand. Saya belum melihat Australia, tapi mereka punya tradisi sepak bola juga bagus ya. Meskipun bukan negara yang betul-betul fanatik pada sepak bola, tapi Australia kan tim seniornya bagus gitu loh. Jadi harusnya sih mereka tim yang kuat ya. Vietnam jangan pernah melupakan bahwa mereka selalu punya tim yang sangat kuat, militansinya luar biasa. Jadi kalau saya sih menunjuk tetap Australia, Thailand, dan Vietnam yang akan jadi pesaing utama Indonesia untuk jadi juara di mental block Thailand itu maksudnya apa, Bung Joy? Kalau di timnas senior kan Indonesia di AFF yang senior itu kan nggak pernah menang lawan Thailand, nggak pernah juara juga gitu loh. Nah ini kalau ketemu Thailand tuh udah keder duluan. Ini yang selalu terjadi pada senior itu sebelum dilatih oleh Sintayong. Tapi setelah dilatih oleh Sintayong menurut saya agak berkurang gitu, mental blocknya bahkan sudah tidak ada. Menghadapi tim besar mereka nggak ragu lagi gitu loh. Nah U19 ini kan beda, mereka masih bertumbuh. Jadi mudah-mudahan sih mental blocknya, kan tadi datanya juga jelas. Lawan Thailand tuh 5 atau 6 kali di final nggak pernah menang gitu loh. Itu jelas mental block. Karena menurut saya secara teknis Indonesia sih sebetulnya bisa menang lawan Thailand ya. Tapi final itu kan urusannya udah urusan mental gitu loh. Jadi menurut saya kalau dibilang mental block lawan Thailand, mudah-mudahan sudah nggak ada. Karena di kandang sendiri pun ternyata lawan Thailand juga belum tentu menang ya, Bung Joy ya. Jadi challenge yang besar adalah mental block itu tadi ya. Saya rasa begitu, dan saya tidak terlalu menyalahkan mereka. Ini kan pemain masih sangat muda ya. Beberapa malah usianya belum 19 tahun, ada yang 18 tahun gitu. Jadi menurut saya mereka harus cukup punya jam terbang di klub masing-masing. Kalau saya lihat rosternya, daftarnya, mereka sebetulnya adalah pemain-pemain dari klub divisi utama di Indonesia gitu loh. Bahkan sekarang ada pemain yang juga berkiprah di luar negeri, ada pemain naturalisasi juga, main untuk Dordrecht, main untuk Sao Paulo. Jadi harusnya sih tim ini jauh lebih kuat ya, karena dihuni oleh pemain-pemain yang menghuni Liga 1 dan klub-klub di luar.
gitu loh. Cuma masalahnya apakah mereka punya jam terbang yang cukup. Kalau kita lihat ketika mereka uji coba di Tulan, di turnamen Tulan kan mereka kalah semua, tapi lawan-lawannya memang lawan-lawan yang secara tradisi sepak bolanya jauh lebih bagus dari Indonesia. Tapi itu nggak masalah lah. Yang di Tulan itu kan sebetulnya hanya turnamen pemanasan menjelang persiapan di U19 ini gitu loh. Harusnya sih itu bisa jadi bekal saja, tapi urusan kalah menang di uji coba menurut saya nggak terlalu signifikan. Problemnya adalah sekarang sudah sangat kompetitif menghadapi tim-tim yang menurut saya juga sangat matang, Australia, Thailand, dan terutama Vietnam. Batu loncatan ya, Bung Joy, untuk nanti Piala Asia pada September mendatang. Bung Joy, dari 23 nama yang dibawa oleh Coach Indra Syafri, baik mereka maupun yang pemain naturalisasi tadi Anda sebutkan, siapa yang kira-kira secara analisis Anda yang akan menonjol nanti dalam laga AFF? Ya, kalau saya lihat sih di tim yang U17 kan sebetulnya yang diambil Indra Syafri sekarang itu yang udah yang terbaik ya. Iqbal di belakang, ada Tony Firman, ada Arhakan Kakak, ada Dennis Figo. Di depan kan ada pemain tambahan ya, ada Jens Raven, ada Marcel juga pemain tambahan yang diambil dari naturalisasi. Jadi harusnya sih semua pemain itu cukup menonjol ya. Cuma di belakang kan ada, kalau kita bicara pemain, ada Sultan Zaki. Menurut saya dia akan jadi palang pintu yang tangguh ya bagi Indonesia. Dan rasanya sih karena Indra Syafri ini kan sudah pengalaman betul pegang anak muda gitu, bahkan pernah jadi juara. Komunikasinya juga bagus, dia punya bahasa penyampaiannya juga bagus, jelas gitu ya. Strategi yang dia terapkan juga jelas. Harusnya sih tim ini mulus ya, smooth jalannya sampai ke semifinal gitu. Harusnya tidak ada halangan sampai ke semifinal. Oke, kalau kita dengar Coach Indra kan memang bilang yang penting targetnya menang dari babak penyisihan dulu, menang 3 kali berturut-turut, tapi memang tidak sampai ke akan juara begitu, karena saya bukan Tuhan begitu. Kalau menurut Bung Joy gimana? Apakah ini saatnya tim Garuda Muda kembali menjadi juara AFF U19, terutama mengingat ini di kandang sendiri di depan supporter kita sendiri, Bung Joy? Ya, apalagi main di Surabaya ya, kita tahu publik Surabaya kan militansinya juga tinggi sekali, jadi dukungannya pun menurut saya akan sangat menggebu. Dan ini adalah menurut saya dari tim U19 dalam beberapa tahun terakhir ini yang salah satu yang terbaik ya kan, karena tim ini sudah cukup matang, 5 atau 6 pemain diantaranya sudah main untuk U17 di Piala Dunia, jadi pengalaman mereka sebetulnya ya sangat banyak gitu loh. Nah, problemnya adalah apakah dengan semua yang mereka punyai sekarang, Indra Syafri punya ini kan kalau saya bilang mewah gitu ya timnya. Cuma kan tim dengan pemain mewah saja tidak cukup, gitu kan. Indra Syafri harus meramu tim ini jadi sebuah kekuatan bersatu yang sangat kuat. Kita ingat Inggris kan kurang mewah apa di bawah Gareth Southgate kan, nggak bisa juara juga di Piala Eropa gitu loh. 2 kali bahkan mereka masuk ke final di bawah Gareth Southgate juga. Jadi Indra Syafri punya pemain menurut saya cukup mewah untuk kawasan Asia Tenggara ini, dan tinggal bagaimana dia meramu tim ini menjadi kekuatan yang bisa menjadi juara. Saya kira peluangnya sih cukup besar ya untuk jadi juara. Bahkan menurut saya di babak grup ini mereka bisa menang dengan skor yang cukup telak. Vietnam, Kamboja atau Timor Leste, menurut saya mereka bisa menang dengan lebih dari 2 gol selisihnya. Tapi untuk jadi juara menurut saya peluangnya besar karena apa yang dipunyai oleh Indra Syafri sekarang yang terbaik dari U19 dalam beberapa tahun belakang. Oke, timnas sudah siap tempur, kita juga sebagai supporter siap all out mendukung ya Bung Joy. Kita nonton bareng nanti Bung Joy. Terima kasih Bung Joy sudah bergabung di Metro Siang kali ini. Kita harapkan ini menjadi opportunity atau kesempatan bagi timnas untuk membawa kembali Piala AFF U19. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.